Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Kabar penangkapan terhadap pria yang kerap disapa Noel itu dibenarkan oleh pimpinan KPK. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara rinci terkait kasus apa yang menimpa Immanuel Ebenezer. Tim penindakan KPK saat ini masih melakukan upaya paksa dari giat penindakan tersebut. KPK juga belum memberikan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi dan aktivis 98. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan kinerja KAI yang tengah utang jumbo kereta cepat dari proyek Jakarta-Bandung. DPR khawatir beban utang proyek kereta cepat tersebut akan membebani keuangan dan menjadi bom waktu bagi PT KAI. Dalam rapat kerja dengan PT Kereta Api Indonesia, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan kinerja KAI di tengah utang jumbo proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia R. Marini, meminta jajaran manajemen KAI dapat mengungkapkan secara detail terkait langkah restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Anggia, kinerja KAI yang seharusnya memiliki performa yang tinggi dapat terseret oleh belenggu utang. Kereta api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi nih, bisa laba, tetapi kan karena punya wush ini kan jadi akhirnya defisit gitu. Anggota Komisi 6 Darmadi Zudianto menyebut, dalam 2 tahun terakhir KAI menanggung beban keuangan berat akibat kepemilikan saham mayoritas pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium pemegang 60% saham KCIC. Darmadi memproyeksi pada 2026 utang KAI berpotensi menembus 6 triliun rupiah jika tak segera ditangani. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. DPR khawatir beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan membebani keuangan dan menjadi bom waktu bagi PT KAI. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Bobi meminta waktu kepada DPR untuk memahami lebih dalam masalah-masalah yang terjadi di perseroan, termasuk persoalan yang bersumber dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pihaknya juga akan membahas permasalahan tersebut dengan BPI dan Antara untuk mencari jalan keluar terkait utang KCIC tersebut. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat, jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya mega proyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar US dollar atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, Wush terus mencatat rugi dengan nilai yang sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional Wush. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat, sepanjang semester pertama 2025, KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong percepatan transformasi menuju industri hijau dalam negeri. Hal ini guna meningkatkan daya saing di tengah tren ekonomi hijau global. Kementerian Perindustrian mengejut penurunan emisi gas rumah kaca dan bertransisi menuju energi bersih melalui percepatan transformasi menuju industri hijau. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini terdapat sejumlah desakan untuk memenuhi kebutuhan industri hijau, mulai dari tuntutan konsumsi terhadap produk hijau, meningkatnya pembiayaan hijau, hingga mekanisme perdagangan global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa yang akan mengenakan biaya tambahan pada produk dengan jejak karbon tinggi. Untuk itu pihaknya mempercepat target net zero emission sektor industri menjadi 2050 dari target nasional di 2060. Untuk itu pihaknya memprioritaskan langkah-langkah strategis, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan teknologi rendah karbon. Salah satunya melalui teknologi Carbon Capture Utilization atau CCU, melalui pilot project CCU berbasis hidrometalurgi di PT Petrokimia Gresik. Keluar dengan satu ide, dengan satu konsep yang disebut dengan Gisco, ya, di mana Gisco itu kita harapkan sebagai game changer agar transforming industri ke industri hijau itu tidak memberatkan perusahaan industri. Kemenperin juga menyebut pemerintah terus melakukan ekonomi sirkular menjadi pilar penting transformasi industri hijau, di mana banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mempraktikkan seperti mengolah limbah plastik menjadi kemasan baru, melebur kembali scrap metal menjadi baja berkualitas, serta memanfaatkan limbah biomasa sebagai energi alternatif. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk ekosistem pembiayaan hijau yang terintegrasi, resilient, dan inklusif. BI menegaskan pembiayaan hijau menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor demi membentuk ekosistem pembiayaan hijau yang terintegrasi, resilient, dan inklusif. Langkah ini dinilai krusial dalam mempercepat pencapaian target ekonomi hijau nasional dan memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap risiko iklim. Menurut Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Nita Anastuti, pembiayaan hijau menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Untuk memperkuat peran tersebut, BI telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk kalkulator hijau untuk mengukur jejak karbon pelaku usaha, pedoman model bisnis UMKM hijau, serta kajian ekosistem pembiayaan hijau sebagai referensi pengembangan sektor keuangan berkelanjutan.
Salah satu fondasi yang penting sekali dari transformasi ini adalah ketersediaannya pembiayaan hijau dan pembiayaan untuk UMKM yang terjangkau dan merata, inklusif. Pembiayaan hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan terhadap risiko fisik dan juga transisi, namun juga menjadi pilar strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan jangka panjang. Bank Indonesia mencatat total pembiayaan hijau yang disalurkan mencapai 29,3 triliun rupiah hingga 2025. Angka tersebut mencakup 96 miliar rupiah untuk UMKM hijau sesuai pedoman BI, serta 27,2 triliun rupiah melalui skema rantai pasok korporasi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.